happening. Coba kalian bayangkan jika kamu adalah seorang pemuda yang polos. Lalu pada suatu ketika kamu dipertemukan dengan wanita barbar yang siap buat ngajakin kamu untuk ngebus. Iya, tentunya hal itu akan menjadi tawaran yang sangat menggiurkan. Dimana cerita ini akan saya bawakan dalam film yang berjudul Gak bisa bahasa Inggris. Film akan berfokus pada seorang pemuda bernama Dovi, di mana dia ini adalah seorang pemuda yang baru saja mendapat sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang juru bahasa isyarat di sebuah kursus untuk anak-anak tunarungu. Hari itu Dovi yang baru pertama kali berangkat bekerja. Dia pun berkenalan dengan seorang penari bernama Elena, yang diketahui akan menjadi partnernya selama dia bekerja di tempat itu. Di sana Dovi yang merupakan seorang juru bahasa isyarat. Dia pun kemudian membantu Elena untuk memperkenalkan dirinya kepada para murid. Sebelum akhirnya Elena pun memulai kelas tarinya. Dovi yang dari tadi memperhatikan Elena. Dia pun kemudian mengajak Elena untuk jalan-jalan setelah kelas tari telah selesai. Ini jelas membuat Elena jadi salting. Apalagi ketika Elena melihat tingkah lucu Dovi yang mencium bajunya saat dia bertanya apakah dirinya bau keringat. Hal itu benar-benar membuat Elena terpikat dengan Dovi. No. Augustus, ne? Sore itu setelah Elena selesai berlatih tari bersama dua temannya, dia pun menceritakan kejadian lucu saat pertama kali dia berkenalan dengan Dovi, di mana Elena mengatakan jika semenjak perkenalan itu, dirinya ini merasa memiliki perasaan yang tidak biasa kepada Dovi. Di hari berikutnya setelah Elena selesai melatih kelas tari, dia pun terlihat kembali jalan dengan Dovi, di mana kali ini Elena mengajak Dovi untuk pergi ke rumahnya. Di sana dengan ditemani semangkuk bubur, mereka pun berbicara lebih dalam mengenai latar belakang mereka masing-masing. Elena yang sedari awal sudah tertarik dengan Dovi, dia pun langsung mengajak Dovi untuk ngebus. Tapi Dovi yang belum pernah melakukan hal itu, dia pun di sini menolaknya. Ini jelas membuat Elena kebingungan, yang membuat Dovi pun akhirnya menjelaskan jika alasannya menolak ajakan Elena bukan karena dia tidak suka dengan Elena, melainkan karena dia mengidap sebuah penyakit langka yang membuatnya tidak memiliki nafsu makan kepada lawan jenisnya. Fakta itu pun membuat Elena kemudian pergi menemui mantannya yang bernama John. Di sana Elena yang sudah kepalang tanggung, dia pun langsung mengajak John untuk ngebus demi memuaskan kebutuhan biologis yang tidak bisa dipenuhi oleh Dovi. Singkatnya saat hari pentas seni telah tiba, Elena pun terlihat sangat bangga kepada para muridnya, karena walaupun mereka memiliki sebuah kekurangan, mereka bisa menyuguhkan tarian yang sempurna bagi para pengunjung. Gak lama setelah acara pentas tari setelah selesai, Dovi yang merasa tidak enak dengan kejadian tempo hari, dia pun terlihat minta maaf kepada Elena, di mana Dovi berjanji akan berusaha melawan penyakitnya itu. Elena yang sejatinya memang sudah suka dengan Dovi, dia pun mengatakan akan bantu Dovi untuk mengalahkan penyakitnya. Di mana semenjak saat itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Di keesokan harinya, Dovi pun terlihat mengajak Elena ke pesta pernikahan saudaranya. Di sana Elena pun terlihat sangat bahagia, karena dia kini telah mendapatkan laki-laki pujaan hatinya. Dovi yang sedari tadi menyadari hal itu, dia pun kemudian mengajak Elena untuk menari bersama. Walaupun sebenarnya si Dovi ini tidak bisa menari.
Sepulangnya dari acara pernikahan itu, Dovi pun mengajak Elena untuk menginap di rumahnya. Tapi karena sekali lagi Dovi yang mengidap sebuah penyakit langka, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa selain saling menatap sampai tertidur. Elena pun kemudian menceritakan hal itu kepada temannya yang bernama Niki. Niki yang kasihan mendengar cerita dari Elena. Dia pun kemudian mengajak Elena untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Tapi siapa sangka dari pesta yang tidak direncanakan itu, Elena yang kebanyakan minum pun malah main dengan teman Niki karena dia terbawa suasana dan di bawah pengaruh alkohol. Elena yang merasa bersalah dengan kejadian itu, dia pun kemudian minta maaf dan menceritakan hal itu kepada Dovi. Dovi yang sadar diri jika dirinya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari Elena. Di sini dia pun dengan senang hati mau maafkannya. Semenjak kejadian itu, Elena pun kini rajin menginap di rumah Dovi, di mana semua itu sengaja dia lakukan untuk membantu Dovi melawan penyakitnya. Pada awalnya Elena pun terlihat sangat sabar dan menikmati proses itu. Tapi karena Dovi yang tidak kunjung menunjukkan kemajuan, hal itu pun membuat Elena tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Ini membuat Elena kemudian kembali menemui Niki. Di sana Elena menceritakan semua keluh kesahnya kepada Niki, yang membuat Niki memberikan saran kepada Elena agar dirinya lebih baik balikan dengan John. Malam itu di sebuah kafe, Elena pun pergi menemui John. Di sana Elena terlihat menceritakan semua masalahnya dengan Dovi, yang membuat John pun langsung menawarkan servisan terbaiknya untuk Elena. Tapi siapa sangka ternyata hal itu pun diketahui oleh Dovi. Ini membuat keduanya bertengkar dengan sangat hebat. Hubungan mereka pun hampir saja kandas gara-gara masalah itu. Tapi sekali lagi karena memang keduanya yang saling sama-sama cinta, pada akhirnya keduanya pun memutuskan untuk saling maafkan, serta berjanji dan sepakat akan memulai semuanya dari awal. Dan film pun selesai. Ya, sungguh ending yang sangat mantap. Terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Ingat, semua ini hanyalah hiburan semata. Jadi buanglah sisi negatif dan ambil sisi positifnya jika ada. Dan seperti biasa, terima kasih.